Wejangan sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Ahwam Habibur Rahman SI. Dengan hormat disilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu ila kafatin nasi ajma'in liyakuna rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani diniyatal islamiyyata ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan ini bulan kita bergembira, ya sudah. Bulan ini bulan kita bersenang-senang, bulan kita bersukacita. Ya, ini mana yang mukanya murung-murung tidak bahagia ini? Kalian umat Nabi siapa? Salah siapa ini? Ya, yang tidak bahagia ini, yang murung-murung, cemberut-cemberut ini. Nggak tahu kita ini umatnya. Ya, salah tahu ya, salah server mereka. Karena kalau umatnya Nabi Muhammad SAW, maka bulan ini adalah bulan kita bersenang-senang, bulan kita bersukacita, bulan kita berbahagia. Ada juga ya bulan bermakan-makan ya. Intinya bulan bersenang-senang. Nabi-nabi yang lain saja, rasul-rasul yang lain saja itu berdoa untuk bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad, ya. Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Nabi-nabi yang lain itu sampai berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Nah, sekarang kalian tidak pernah memohon, tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta, tiba-tiba sekarang sudah terlahir dan menjadi akdok, salah satu anggota dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Kan enak kan? Senang kan kita kalau belum minta sudah dikasih, benar gak? Ya, kalian sama orang tua kalian nggak pernah minta tambahan uang, tapi tiba-tiba dikasih yang biasanya 50.000, nggak pernah minta, nggak pernah berdoa, kasih 100.000. Kalau dia nggak bahagia mungkin 100-nya itu 100 rupiah, mungkin bukan 100.000. Ya, intinya kalau kita menjadi salah satu umat Nabi Muhammad, maka bulan ini adalah bulan kita bersukacita, karena bulan ini adalah bulannya Nabi Muhammad, bulan dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di bulan ini kita bulannya sayang-sayangan. Benar ini, bulannya cinta-cintaan, bulan kangen-kangenan. Ayah-ayah cici. Ya, saya kasih pantun satu ya. Soalnya kalau
Nggak tahu sekarang itu acara, kalau nggak ada pantunnya itu kurang sip kayaknya. Cinta bukan sembarang cinta. Cinta ini dibeli dari Mekah. Cinta bukan sembarang cinta. Cinta kepada Nabi membawa berkah. Jadi bukan masalah cinta-cinta, sayang-sayang, kangen-kangen, rindu-rindu sama sesuatu, sama seseorang yang gak jelas ya. Bukan cinta sama apa? Ya sama, gak tahu lah, kalian mungkin punya kecintaan dan kerinduan dan kekangenan masing-masing yang cuma kalian dan Allah saja yang tahu. Dan itu bisa dijamin ya. Kecintaan dan kekangenan dan kerinduan kalian yang cuma kalian yang tahu sama Allah itu adalah cinta kangen rindu yang tidak jelas ya, yang hanya akan membawa duka. Tapi ini cinta, rindu, kangen dan sayang kita adalah kita tujukan kepada Rasulullah. Kalau kepada hal yang lain saja ya, kepada orang selain Rasulullah, kepada makanan, kepada pakaian mungkin, kepada apa lagi ya, itu kalian terang-terangan ucapkan cinta, terang-terangan kalian kangen, rindu, sayang, maka cinta, sayang, rindu kalian kepada Rasulullah SAW itu lebih berhak untuk diumbar-umbar, lebih berhak dan lebih harus bahkan lebih wajib untuk diungkapkan ya. Makanya kalau cinta kepada Rasul tidak apa-apa kalian, memang ini tempatnya ya, memang ini tempatnya untuk kita bercinta-cintaan, bersayang-sayang, berindu-rindu ya, tapi tentu kepada Rasulullah SAW. Karena banyak sekarang orang yang salah ya, orang yang salah mengungkapkan perasaan cinta rindu sayangnya itu. Masa cinta rindu sayang kepada apa mangga itu aja ditunggu-tunggu tiap hari, diperhatikan, didoakan, ya Allah, semoga mangga ini cepat besar, semoga mangga ini ada yang tunggu saking sayang dan cintanya. Ada yang sayang dan cinta kepada apanya ya, kepada sepatunya ya, mungkin ya boleh pokoknya kotor ini sepatu ini. Kalau bisa ketika dipakai tidak boleh menginjak tanah, kasih plastik. Saking cinta dan sayangnya kepada sepatu ini. Ada juga orang-orang yang cinta, sayang, rindu kepada ya wallahu alam, laki-laki yang mungkin trek-trekan ya, sedang bikin konten, joget-joget, nah itu yang disukai. Ya, nggak tahu mungkin itu di pondok pesantren Wakanda bukan sini. Ya, tapi kita nggak apa-apa. Kita cinta-cintaan, rindu-rinduan, sayang-sayangan, kangen-kangenan, tetapi kita tunjukkan semua perasaan ini kepada Rasulullah SAW. Karena beliaulah memang yang paling berhak untuk kita cintai, yang paling berhak untuk kita sayangi, dan paling berhak untuk kita rindu. Karena kalau ada cinta dan berpengaruh kepada iman kita, maka ini dia cinta kepada Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman dari kalian itu hatta akuna ahabba li nafsihi, sampai Rasulullah itu menjadi orang yang paling dicintai, melebihi dari dirinya sendiri, terus wali waladihi, dan melebihi cintanya kepada anaknya atau kepada orang tuanya, wa minal kafatin nasi ajma'in, dan sampai cintanya itu melebihi daripada
cintanya kepada seluruh umat manusia. Nah, artinya cinta kepada Rasulullah ini adalah berkaitan dan berpengaruh kepada keimanan kita. Kalau kita mengaku orang yang beriman, maka orang yang beriman itu di antara tandanya adalah cinta, rindu, dan kangen kepada Rasulullah. Dan apa tandanya cinta itu? Apa? Kalian kan suka menagih bukti. Mana bukti cintamu pada mangga itu? Ya? Oh. Apa buktinya? Apa buktinya kalian cinta sama mangga itu? Bahkan ya, yang pertama ya, dan yang paling gampang kita mengetahui orang itu cinta terhadap sesuatu, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebutnya, banyak membicarakannya, banyak ngomonginnya, ya kan? Coba kalian perhatikan teman kalian yang lagi suka terhadap sesuatu, misalnya lagi suka seblak, ya. Tiap hari pasti tiap detik mungkin di mana kita dapat seblak, di mana kita bisa buat seblak. Pokoknya mungkin sehari atau semenit itu mungkin ya, berkali-kali dia sebutkan kata seblak itu. Itu buktinya dia sedang suka, dia sedang cinta sama seblak. Nah begitu juga. Apa bukti cinta kita kepada Rasulullah? Aktsara min dzikrihi. Kita akan banyak menyebutnya, banyak membincangkannya, mengobrolkannya. Ya minimal kita akan lebih sering untuk bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Ya. Itu tanda yang pertama, ya. Makanya tadi. Kemudian tanda yang kedua, kalau memang kalian sedang cinta terhadap sesuatu, ya, maka kalian akan mengikuti segala yang dilakukan oleh sesuatu atau seseorang yang kalian cintai itu. Maka teman kalian yang suka seblak tadi, kalau ada lewat gagal seblak, pasti langsung dia kejar. Ya, gimana caranya? Pokoknya harus dapat. Yang mangga tadi itu entah mau manjat, tapi tidak ada yang sampai manjat ya. Ada? Cinta buta itu ya. Pokoknya segala sesuatu, ya segala cara pasti dia akan lakukan. Nah, itu tanda yang kedua. Pasti kita akan mengikuti, ya, apa yang dilakukan oleh apa atau orang yang kita cintai. Orang yang kita cintai menyuruh kita untuk beli martabak, antar ke sini, antar, bawain ini, bawa, lakukan ini, lakukan, loncat, betul apa betul? Kalau kalian suka terhadap sesuatu, kalau disuruh apa-apa, pasti akan nurut. Maka tanda yang kedua, kalau kita atau kalau kalian memang mencintai Rasulullah adalah kalian mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan mengikuti dan contoh atau meneladani Rasulullah ini besar ininya, besar hadiahnya. Qala Rasulullah karirna ba'di. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah
Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wah, ada cuma jannahnya aja. Ya, itu lumayan lah. Itu ada wujud kecintaannya ya, walaupun cuma sekolongnya aja, ekornya aja dia dapat, tapi ya. Ya, sekali lagi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nah. Ini ngaku-ngaku ya, ngaku-ngaku cinta rindu kangen. Artinya, dengerin aja, nggak usah ditirukan. Ditirukan nanti selesai nggak habis. Man ahya sunnati, barang siapa yang mengikuti sunnatku. Barang siapa yang menjadikan aku, kata Rasulullah, sebagai teladan atau mengikuti contoh-contoh atau perilaku dan tingkah laku yang sudah aku berikan. Man ahya sunnah faqad ahabbani, maka itu artinya dia mencintaiku, kata Rasulullah. Ya. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku nanti di surga. Nah, sekarang coba ya, ada enggak artis-artis favorit kalian? Ya, ya pasti ada ya. Pasti ada enggak yang berani bilang kayak gitu? Siapa yang mencintai saya, siapa yang suka sama saya, ntar akan masuk surga bareng saya. Ada enggak? Tidak ada. Jangankan artis-artis itu yang enggak jelas surganya, sampai orang tua kita, orang tuamu sekalipun, ya, bahkan guru-gurumu, ustaz dan ustazahmu, tidak ada yang sampai berani mengatakan, kalau kalian cinta kepadaku, maka kamu akan masuk surga bersamaku. Ada kalian pernah mendengar orang tua kalian ngomong gitu? Pernah? Tidak. Ustaz kalian pernah? Kalau ada, nah berarti itu dipertanyakan ya. Intinya hanya Rasulullah yang berani mengatakan seperti itu. Dia bisa menjamin, Rasulullah itu menjamin, kalau kalian cinta kepadaku maka fix kalian akan bersamaku di surga. Bahkan sampai ustaz, ustazah, sampai orang tua kalian pun tidak berani ngomong kayak gitu. Ya karena memang kita belum jelas ya, belum jelas surga kita. Tapi Rasulullah sudah pasti, makanya Rasulullah berani menjamin siapa saja yang cinta kepadanya maka akan bersama Rasulullah di surga. Pada kalian cinta-cinta kepada yang tidak jelas, nanti kalian itu akan bersama orang yang kalian cintai ya. Yauma yud'a kullu unasin bi imamihim. Nanti di padang mahsyar itu, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, orang-orang itu akan dipanggil sesuai dengan idola-idolanya. Ini kelompok ini mengidolakan siapa? Saya tidak tahu nama artis sekarang ya. Siapa? Ya misalnya kelas 7, misalnya kelas 7 oh, ada kelas 7? Nggak ada ya, misalnya kelas 7 oh, dia kompak mengidolakan Jangkuk, namanya Jangkuk. Langsung protes ya, kita salah sebut namanya langsung protes. Luar biasa. Ini cinta yang salah ya.
Oh, kalau jangkuk itu sungai ya, sungai jangkuk. Jungkok ya. Kelas 7 mengidolakan jungkok. Ya, misalnya. Nah, nanti di pada masa itu akan dikumpulkan. Ya, jungkok, maju. Ya, panggil fans-fans semua, kumpulkan. Kumpul kelas 7 dan kelas-kelas yang lain yang mengidolakan jangkuk itu. Nah, ya, kemudian diperintahkan sama Allah, ya udah sekarang kamu jangkuk, berikan pertolongan kepada fans-fansmu ini. Ya. Padang Masar, dan kalian tahu Padang Masar pada saat itu gimana kondisinya? Iya, panas, matahari cuma sebentar, kita berenang dengan keringat kita. Ya. Keringat itu sampai ini, sampai ujung telinga. Dengan kondisi seperti itu, jungkok dipanggil, terus disuruh juga kumpulkan para fans-fansnya itu. Mana fans-fansmu? Suruh kumpulin. Nah sekarang udah. Nah sekarang kalian para fans, para yang mengidolakan jungkok ini, sekarang kita tolong sama dia di hari ini. Kira-kira bisa dia menolong apa enggak hari itu? Tidak bisa. Dia aja sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Ya. Dia aja bingung mau menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi mau menyelamatkan orang lain. Nah, tapi kalau kita mengidolakan Rasulullah, ketika Rasulullah dipanggil, ya Muhammad, isfa' tusaffa. Wahai Muhammad, berikanlah pertolongan kepada bahasa kita ya, kepada fans-fansmu, kepada para penggemarmu, kepada para umat-umatmu. Maka sungguhnya bantuanmu akan diterima. Ya, akhirnya ya, orang-orang yang mengidolakan, orang-orang yang mencontoh Rasulullah akan selamat pada hari itu, akan selamat dari panasnya teriknya matahari, dan akan selamat dari ditenggelamkan dengan keringatnya sendiri, dan selamat juga dari menyeberangi apa itu sirat, yang mana sirat itu lebih halus dan lebih tajam, lebih halus daripada rambut sampai dibelah 7, dan lebih tajam daripada pedang. Nah, semuanya itu kita akan selamat kalau kita mengidolakan Alhamdulillah, sudah sadar ya, sudah tidak terhipnotis lagi. Kita bisa selamat dari itu semuanya asal kita mengidolakan sosok yang benar, yaitu Rasulullah SAW. Ya, kalian jangan merasa aman ya. Kita semua jangan sampai merasa aman loh. Pada Masar kayaknya biasa-biasa aja. Gitu kan? Berenang, saya bisa berenang di sini. Panas, ya, kan kita berenang sama air, dingin sih jadinya. Ada aja alasannya. Ya, intinya pada masa itu hari yang sangat mengerikan, hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala marah semarah-marahnya, yang dimana marahnya Allah pada hari itu tidak pernah semarah itu dan tidak akan lagi semarah itu. Jadi intinya mengerikan, dan hanya satu orang yang bisa menyelamatkan kita dari mencekamnya, dari mengerikannya pada masa itu, yaitu hanya Rasulullah SAW. Dan itu bisa kita dapatkan tiket keselamatan itu kalau kita mengidolakan beliau SAW. Maka dari sekarang kalian pikir-pikir lagi ya, yang kalian idolakan ya. Bayangkan tadi kalian mengidolakan orang yang salah, terus kalian dipanggil, terus berkumpul bersama orang yang kalian idolakan, dan ternyata yang kalian idolakan itu tidak mampu menyelamatkan kalian di hari itu. Repot. Itu dia. Jadi tanda cinta kepada Rasulullah SAW atau kepada apapun adalah yang pertama kita banyak-banyak menyebutnya. Kalau kepada Rasulullah ya kita banyak-banyak bersolawat, kita banyak-banyak membaca sejarahnya. Ya mungkin ini perlu kita baca sejarah Rasul, mungkin nanti
eh, ya tasin-tasin di Brugga itu mungkin bisa sekali kita isi dengan pembacaan Sirah Nabawiyah. Masih ada yang nggak tahu nama ayahnya Nabi ada? Masya Allah. Nama ibunya? Nama anaknya? Ada berapa? Alhamdulillah. Bahagia kita sebenarnya. Ya nanti kita ketemu bareng-bareng ya di padang mahsyar bersama Rasulullah. Amin. Ya ini terbukti juga salah satu kalau kita mencintai ya, kita tahu semuanya, kita tahu segala sesuatu tentang hal yang kita cintai, tahu bapak ibunya, tahu anaknya, bahkan kita tahu nomor sepatunya ya, kita tahu ukuran bajunya, kita tahu berapa rantoknya berapa rambut putih ubannya itu berapa di kepalanya. Ada yang tahu berapa ubannya Rasulullah? Hah? Nggak ada kan? Kurang dari 20 ya. Jadi ubannya Rasulullah itu hanya ada yang bilang 12, 13, 14 sekitar itu. Intinya kurang dari 20. Kenapa kok gitu-gitu aja harus kita tahu? Ya itu tanda bukti cinta, bukan karena iseng banget, nggak ada kerjaan sekali orang yang menghitung ubannya Rasul. Enggak, memang begitu. Kalian kalau suka sesuatu pasti begitu. Kalian tahu model rambutnya idola kalian, sekarang dia ternyata nyisirnya ke kanan, sekarang dia nyisirnya ke kiri, sekarang warna rambutnya ya merah kuning hijau, yang biru, sekarang ya kan pasti kalian tahu hal yang begitu, sepatunya, bajunya, cincinnya begini, sampai hal-hal yang remeh itu kalian tahu, karena memang itu bukti cinta. Nah maka ini perlu kita bukti dari banyak-banyak menyebut Rasul adalah kita bersalawat dan kita juga membaca sejarahnya, membaca sirahnya, bukan cuma ketika kita maulid seperti ini saja, memperingati maulid kemudian kita baru bersalawat, baru kita kapan kalian tahu tadi itu uban Rasulullah itu ada kurang dari 20 sekarang atau sebelumnya? Belum tahu kan? Kalau tidak maulid nggak tahu, ya. Iya, kalau tidak maulid nggak tahu. Masa harus kita menunggu maulid tahun depan lagi supaya kita tahu misalnya Rasulullah pernah pakai baju warna merah atau enggak? Pernah. Masa harus maulid lagi tahun depan untuk kita mengetahui sendalnya Rasulullah itu ada berapa kalinya? Ada juga. Tebakan yang bagus ya. Ya, tapi intinya masa cuma di momen-momen peringatan maulid saja pengetahuan ya kita itu bertambah tentang Rasulullah. Mau sampai berapa maulid ya supaya kita tahu tentang kehidupan Rasulullah. Berarti itu kita tidak betul-betul cinta. Kalau cinta itu ya tadi banyak menyebutnya sampai segala sesuatu tentang Rasulullah itu kita tahu. Ya. Dan seterusnya. Dan yang kedua tadi adalah kalau kita cinta pasti kita akan mengikuti atau meneladani yang kita cintai. Ya, makanya kalau kita meneladani, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu bukti cinta. Faqad ahab bani. Ya. Terus wa man ahabbani karena jadi gemen-gemen ini kalian cuma bekal cinta, cuma bekal sayang dan rindu, kangen kepada Rasulullah, tiba-tiba kalian kok udah di surga, ya kan? Cuma kalian cinta dan sayang kepada satu yang salah, kok tiba-tiba udah tenggelam, gitu kan? Maka ya itu. Nah, maka hari ini adalah merupakan ekspresi kegembiraan, kesenangan kita, peringatan kepada atas lahirnya Rasulullah SAW. Jadi ceritanya itu, kenapa kok kita senang-senang dan berbahagia dengan kelahiran Rasulullah? Ya logikanya ya
dengan hari kelahiran kalian sendiri saja kalian senang, ya kan? Gimana kalau kalian masuk bulan kelahiran kalian? Senang nggak? Gembira nggak? Pasti kalian akan minta pada Allah, mami, papi. Gak ada yang mami, papi sini. Mami, daddy. Tuh sekarang kan bulan apa? Ayo sekarang. Ayo ibu, mak, bulan apa sekarang? Ayo coba. Bulan apa ya sekarang? Ternyata tidak ingat sama ibunya ya. Suruh tebak-tebak, ini kan bulan ulang tahun, bulan hari lahir saya. Oh, masa tak beli, tak jenguk kita, masa tak bawain kita ini, bawain kita itu. Oh, pasti senang kan? Iya. Dengan hari lahir kita sendiri saja kita bahagia. Ataupun dengan hari kelahiran orang yang kita sayangi, pasti kita juga akan ikut bahagia. Maka ini adalah hari kelahirannya Rasulullah. Ya, sudah lebih berhak dan sudah lebih harus kita berbahagia. Nah, itu logikanya. Ya. Kenapa kita juga ikut berbahagia di hari lahirnya Rasulullah? Dan ceritanya, ya, jadi ketika Rasulullah dilahirkan, Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada siapa yang pertama kali menyusui Rasulullah? Ada yang tahu? Halimah Sa'diyah, Suwaibah, satu atau dua? Ya ada yang benar ada yang salah. Ya. Yang benar alhamdulillah, yang salah innalillah. Jadi yang pertama kali menyusui Rasulullah itu adalah Suwaibah. Suwaibah itu adalah budaknya Abu Jahal atau Abu Lahab. Siapa yang pamannya Rasul, Abu Jahal atau Abu Lahab? Nah, Abu Jahal atau Abu Lahab nih? Abu Lahab. Jadi Abu Lahab punya budak yang namanya Suwaibah. Saking gembiranya Abu Lahab ini, dan kita tahu Abu Lahab ini temannya Rasul, sahabatnya Rasul atau musuhnya? Musuhnya. Tapi saking senangnya Abu Lahab ketika Rasulullah lahir, dimerdekakan budaknya itu yang bernama Suwaibah tadi, kemudian dikasih kepada diserahkan kepada Aminah radhiyallahu anha untuk dijadikan atau memberikan air susunya kepada Rasulullah SAW. Saking gembiranya ya Abu Lahab ini yang makan, yang bahkan Abu Lahab ini yang kita tahu ya sampai disebutkan dalam Al-Quran itu ya, tabat yada, sampai sudah dipastikan kecelakaannya itu, jadi kenerakaannya itu sudah dipastikan. Nah, tapi karena dia bergembira dengan hari lahirnya Rasul, sampai-sampai dia membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah itu, sehingga kemudian berapa tahun kemudian ada seorang sahabat yang bermimpi bertemu dengan Abu Lahab di dalam mimpinya itu. Ya, di sana dia bercerita bahwasanya Abu Lahab setiap hari apa Rasulullah dilahirkan? Setiap hari Senin ya, Abu Lahab itu di neraka itu orang disiksa atau diberi nikmat? Disiksa. Maka setiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan azabnya, diringankan siksaannya. Bahkan riwayat-riwayat yang lain mengatakan di hari itu Abu Lahab bahkan dapat minum susu, keluar susu dari jarinya di hari Senin. Kenapa? Karena dia berbahagia dengan atas lahirnya Rasulullah SAW. Apalagi kita yang adalah umatnya, ya, bukan musuhnya, dan kita juga berbahagia bukan hanya sekali. Kalau Abu Lahab ini kan hanya sekali saja dia berbahagia, kemudian setelah itu Rasulullah menjadi musuhnya. Kalau kita kan setiap
harusnya setiap hari ya, bukan setiap maulid, setiap saat, setiap waktu. Kita cinta, kita bergembira dengan atas lahirnya Rasulullah SAW. Bayangkan, bukan hanya hari Senin kalian keluar susu dari jari kalian ya, setiap hari mungkin non-stop itu jari kalian itu mengeluarkan susu, jempol susu, terus telunjuk mengeluarkan boba, jari tengah mengeluarkan jus alpukat, ya, jari manis mengeluarkan apa minuman itu ya, susu, kelingking mengeluarkan air keran Haramain. Ya, itu ya ibaratnya seperti itu. Artinya kan kalau Abu Lahab saja yang cuma dia berbahagia sekali dia berbahagia atas kelahiran Rasulullah seumur hidupnya. Itu hari Senin, tiap hari Senin dia diringankan dosa azabnya, siksanya di neraka, dan memuncul itu dari jarinya itu susu untuk dia minum di neraka. Apalagi kita yang umatnya Rasulullah, itu kan berarti. Dan kita sedang berada di surga waktu itu ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bukan neraka, bukan lagi diringankan azab, tapi kita mungkin entah kita mendapatkan nikmat yang tidak terbayangkan. Dan kalaupun keluar minuman itu bukan hanya susu ya, itu macam-macam tadi, ramai rasanya. Maka itu tadi saya bilang, siapa ini yang cemberut-cemberut ini, yang tak bahagia ini, yang tak tahu dari umat siapa ini ya. Makanya bulan ini ya harus bahagia, dan bulan-bulan seterusnya ya, tentunya bukan bulan ini saja, tetapi penting kita khususkan ya, kita mengkhususkan satu bulan di mana kita bisa memperingati bersama-sama kelahiran Rasulullah, dan kita berbahagia atas lahirnya beliau ya, karena beliaulah imam kita, beliau adalah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah idola kita yang akan mengantarkan kita nanti masuk ke dalam surga. Maka mulai diperbaiki ya, mulai dipilah dan dipilih siapa yang kalian idolakan ya. Mulai dipilah dan dipilih perkataan-perkataan kalian ya. Sering-sering menyebutkan Rasul, sering-sering membaca sirat Rasul ya. Mungkin nanti kita programkan aja biar itu tadi, biar tak pas maulid aja bertambah pengetahuannya tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Oke ya. Maka pada hari ini karena memang sudah sepantasnya kita berbahagia, dan Rasulullah SAW sendiri juga beliau memperingati juga hari lahirnya. Makanya tiap Senin Rasulullah itu apa yang dilakukan? Berpuasa. Tiap Senin Rasulullah itu berpuasa, dan ketika ditanya, ya Rasulullah kenapa engkau berpuasa tiap hari Senin? Ya adalah karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Artinya Rasulullah juga memperingati hari kelahirannya ya, tentunya dengan cara yang baik-baik. Maka kita di sini juga memperingati hari lahirnya Rasulullah supaya kita semakin sadar ya, semakin waras ya, dan semakin bertambah kecintaan dan kerinduan dan rasa sayang kita kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berdoa semoga peringatan ini bisa menambah cinta kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarga-keluarganya, kepada keturunannya, dan juga kepada para sahabatnya, sehingga bisa mengantarkan kita bertemu kelak di surga, dan kita berhak dan layak untuk mendapatkan syafaat dan bantuan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di mana, atau di hari di mana tidak ada pertolongan selain pertolongan hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berharap dan kita memohon berdoa semoga dari berkah peringatan Maulid ini bisa memberikan berkah juga kepada hal-hal yang lain, berkah kepada usia kita, berkah kepada ilmu-ilmu yang kita pelajari di sini, berkah kepada rezeki, berkah kepada kesehatan kita. Semuanya
diberkahi berkat keberkahan yang ada pada bulan ini atau keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita membaca Sab'ul Mathani Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبد محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك منه ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.